Sekarang saya ingin bahas ini tentang masalah manhajus sawi, teman-teman. Manhajus sawi ini Thariqatu Sadah Ba'alawi. Kitab ini tentang adab, tentang akhlak. Supaya beradab nggak biadab. Ini. Saya sudah megang kunci surga, mas. Setiap sholat saya pegang. Insya Allah. Kunci surganya itu la ilaha illallah itu ya. Pokoknya yang penting kalian itu jangan kalian lah, saya pribadi khususnya, umumnya bagi kalian semua, kita semua di sini, bagaimanapun jangan lupa kalau setelah sholat itu baca doa minta husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Itu aja, karena percuma naik haji, percuma sholat, zakat, puasa, rajin tapi diakhiri dengan suul khotimah kan percuma, teman-teman. Makanya itu yang paling penting. Doa yang paling penting itu meminta husnul khotimah ya. Kuncinya diganti pakai Face ID kalau tidak salah sekarang ya, sekarang canggih ya. Jadi nanti surganya direnovasi dulu, makanya kemarin kiamat 2012 nggak jadi. Gitu ya. Di sini tentang apa ini? Faslun. Faslun itu artinya pas di alun-alun. Ar-Rabi'u yang keempat. Fi fawaidi aqlil halali, dalam menjelaskan tentang faidah-faidah memakan barang halal. Kunci daripada ibadah itu makan halal. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus sholihah. Jadi disuruhnya itu kulu dulu, makan dulu, makan. Kemudian baru setelah itu wa'malus sholihah, beramal yang soleh. Karena apa? Karena ketika seseorang itu sudah makan halal, nanti ibadahnya diterima. Tapi kalau dibalik, makannya nggak benar, kemudian ibadah terus, akhirnya ibadahnya itu layamu tualayah ya, akhirnya tidak bermutu, banyak biaya. Gitu. Tidak diterima maksudnya. Ada yang gift, terima kasih Kakak Kiki Bastian. Fi fawaidi aklil halali wasam rotihi. Jadi ada faedahnya nih makan barang halal, juga ada faedahnya makan apa sih buahnya ketika makan halal itu apa? Faedah di kapan faedahnya? Zaman sekarang atau yang akan datang gitu. Jadi ada faedahnya. Apa saja sih faedahnya? Ini teman-teman ini catat ya, karena aklul halal itu ra'sukul ibadah. Memakan barang halal itu adalah pokok daripada setiap ibadah. Makanya kalau ada santri kok judi, itu masih perlu dipertanyakan. Gitu. Ya nggak apa-apa lah nonton Piala Dunia, tapi jangan sampai malah justru apa namanya itu ikut-ikutan judi gitu kan, all-in apa gitu istilahnya, all-in 15 miliar atau jual ginjal gitu kan taruhannya, misal sampai supaya kaya raya langsung gitu kan. Nah, itu kan kasihan teman-teman. Ketika nanti dirinya itu makan kemudian ngajinya nggak dapat pahala, ada keterangannya itu dalam kitab Jawahirul Uluwiyah. Jadi hati-hatilah, apalagi kalau udah mau punya istri, punya anak, itu jangan sampai darah daging kita itu tumbuh dari barang-barang yang haram. Karena kalau misalkan sudah tumbuh dari barang-barang yang haram, maka fannaru aulabihi, neraka itu lebih layak baginya gitu teman-teman. Dalam kitab Manhajus Sawi, salah satu faedahnya itu adalah al-inhadu. Inhad itu bangkit teman-teman, nahdlatul ulama, misalkan kebangkitan para ulama. Inhad itu mengikuti wajan anhado, af'ala ya, muta'adi jadinya ya. Jadi asalnya bangkit, jadi membangkitkan li taati, untuk taat, wal ibadati, dan ibadah, insyaallah. Jadi memang penting banget ra'sukul ibadah itu aklul halal. Yang penting makan dulu barang halal, udahlah gitu, insyaallah. Dan itu pun perintah teman-teman, kulu minat thayyibat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali hal-hal yang thayyib. Nah, tapi jangan juga jadi bang thayyib teman-teman. Nah, jadi Uchiha Sasuke nantinya gitu. Fafil Asari dijelaskan dalam athar. Fafil Asari dijelaskan dalam athar. Asar itu kalamnya para tabi'in, para sahabat. Man, barang siapa orang akala makan al halala, barang halal. Barang siapa orang makan barang halal gitu, catat guys. Atoat, maka nanti manut, nurut, jawarihu, anggota badannya. Sya'a am aba, baik dia itu nanti mengira-ngirakan sawaun, baik dia itu pengen taat am aba, atau dia tuh gak pengen taat, tapi secara naluriah dia itu pasti bakal taat gitu teman-teman maksudnya. Nah, jadi kunci dulu nih, kuncinya pegang. Barang siapa makan halal, maka nanti anggota badannya itu bakalan ikut taat gitu, baik dia ingin taat ataupun tidak ingin taat gitu.
Misal nih diajak judi tahu-tahu dia tuh gak punya uang misalkan. Jadi kan gak judi teman-teman. Gitu. Makanya doa ya, berdoa kita agar selalu taat. Tapi kalau doa jangan asal ya teman-teman. Karena ada dulu itu ada seseorang pemuda itu minta doa sama Allah, ya Allah saya itu pengen pengen fokus ibadah ibadah terus ya Allah kepadamu ya Allah, tolong ya Allah saya itu nggak mau sibuk-sibuk cari uang. Akhirnya udah gitu dia itu ke pasar teman-teman. Tertuduh maling, akhirnya dipukulin sama warga teman-teman, akhirnya masuk penjara. Dan setelah itu dia itu di penjara makan gratis teman-teman, dan di situ dia tuh akhirnya bisa ibadah nggak usah nyari uang. Tapi dia tuh ya Allah bukan gini juga maksudnya gitu maksudnya gitu teman-teman. Ya diijabah tapi hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam doa. Belum tentu baik menurut kita itu baik menurut Allah. Nah, wasa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Apa yang kita justru kadang dianggap buruk itu atau di kita itu nggak mau nih, justru itu yang terbaik itu. Ada istilahnya itu nanti makom tajrid, makom kasbi. Kalau sudah makom kasbi ya kerja aja, nggak usah pengen jadi ulama yang duduk manis tinggal sila ipis gitu. Kalau misalkan ditakdirkannya untuk jadi kiai yang nggak usah kerja ya udah gitu, nggak usah ganti-ganti gitu. Jadi kalau misalkan santri harus bekerja kerja, kalau udah wayahnya atau udah waktunya dia itu mencari uang tanpa harus usaha ya berarti sudah waktunya gitu. Makanya jangan sok iya lah gitu, jangan sok suci juga maksudnya. Nah gitu ya. Waman dan barang siapa akala makan. Jadi ada orang nih makan al haroma barang haram. Nanti asot jawarihuhu sya'a am aba. Anggota badannya itu nanti akan bermaksiat, baik dia itu disengaja ataupun tidak disengaja, dia inginkan atau dia tidak ingin maksiat, nanti itu pasti bakalan maksiat gitu teman-teman. Makanya kenapa kok kita sering maksiat ya Allah gitu kan. Nah, itu salah satunya adalah gara-gara ada makanan haram di tubuh kita. Itu salah satunya barang haram itu lukotoh, barang temuan. Kalau langsung dimakan itu kan itu repot juga. Atau investasi catat teman-teman. Investasi zaman sekarang itu ada yang gini kan, punya uang berapa 5 juta, terus udah gitu invest ke teman, pokoknya nanti saya dapat uang sebulannya itu 10% dari modalnya itu berapa 5 juta, maka 10%-nya itu 500 ribu ya, 500 ribu, pokoknya nggak mau tahu saya itu dapat per bulannya 500 ribu gitu seumpama. Maka tiap bulan 500 ribu itu ya teman-teman itu tuh haram hukumnya gitu. Yang namanya akad kirod itu eh, yang dinamakan akad kiron itu batinya itu atau keuntungannya itu dihasilkan bukan dari hitungan persentasi modal, tapi diambil dari persentasi bati gitu. Itu catat teman-teman. Kadang kan gitu ya, ada yang kayak gitu. Asot kenapa disukunkan maksudnya jadi apa? Aku banyak lupa nausorok. Huhuhu. Saya juga sama nggak tahu ya kenapa ya. Kalau nggak salah ini asalnya asoya, cuman kemudian diganti kulibatil ya alifan ditahruki awan fitahi makoblah fasorot aso kemudian didatangin tak tanis kan akhirnya hudifat aliyau lil tika isakina, ini bertemunya dua huruf sukun akhirnya dibuang. Jadi alifnya dibuang jadi asot gitu. Itu yang saya tahu, mungkin kalau salah ya tinggal salahin. Nah, gitu ya. Makanya ada nih keterangan dalam salah satu kitab Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin. Itu beliau itu menerangkan bahwasanya apa tuh namanya? Salah satu taubat itu mengembalikan barang haram. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, atau Ibnu Abbas kalau nggak salah, Imam Abu Hurairah kalau nggak salah. Beliau itu mengatakan di antara dua itu ngomongnya gini, rodu dirhamin khairun min alfi dirhamin tasodakta. Satu dinar yang dikembalikan, maksudnya satu dinar haram, dirham ya, satu dirham haram yang dikembalikan itu lebih baik daripada 1.000 dirham yang kau sodakohkan. Jadi gini teman-teman, daripada sodakoh banyak mending kembalikan barang haram, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ada yang bisa masuk ke tubuh kita gitu. Ciri-ciri mutaadi apa ya, bisa kena hadomir, bisa kena apa namanya kalau di alfiah itu hadomir selain masdar gitu loh kalau nggak salah ciri-cirinya kalau di alfiah gitu. Nah terus saya lanjutkan, mana lagi tadi tuh, qala sayyiduna
Sayyiduna itu junjungan kita semua, yakni Al-Imam Abdullah ibnu Husain. Jadi Abdullah bin Husain bin Thohir radhiyallahu anhu, beliau ini mengatakan bahwasanya aklul halali, memakan barang halal itu adalah aslun kabirun, pondasi yang besar atau dasar yang sangat agung gitu teman-teman. Wala tazku al ibadatu, tazku itu tazkiyah, bersih ya teman-teman. Ibadah itu tidak akan bersih, atau bisa juga nomu itu bertambah. Ibadah itu tidak akan bisa bertambah, wala yadharu, dan tidak akan nampak atharuha, efeknya gitu. Jadi ibadah itu tidak akan bertambah dan tidak akan nampak efeknya illa idza kanat, kecuali al-luqmatu thayyibatan, kecuali satu suapan yang kita makan itu berupa barang halal ya, min ghairi syubahin, tanpa adanya subhat gitu teman-teman. Masya Allah ya, bukan. Fal halalu, maka barang halal itu kal asli lil ibadati, seperti halnya pondasi untuk ibadah. Makanya kalau kita ibadah tapi makannya masih barang haram, maka nggak diterima ya teman-teman. Catat ya teman-teman ya, itu ya. Wa syai'u la yastaqimu illa idza sholaha asluhu. Sesuatu itu tidak akan bisa lurus, bertegak, berdiri teman-teman, illa idza sholaha asluhu, kecuali pondasinya memang baik, bagus gitu. Pondasinya buruk ya nggak akan bertahan lama gitu, maksudnya itu luar biasa, bukan? Nah, tuh, ini keterangannya tuh. Berarti bukan dari Abu Hurairah ya, tapi di sini keterangannya. Waradu dirhamin, dan 1 dirham min syubhatin, dari barang syubhat. Teman-teman catat tuh, misalkan 1.000 rupiah dari syubhat gitu ya. Jadi 1.000 rupiah hasil nemu nih di masjid atau di mana, nemu pokoknya nemu. Bukan haram ya. Syubhat itu masih lebih mending daripada haram. Mengembalikan 1 dirham dari barang syubhat itu ternyata lebih baik daripada 1.000 dirham yutasodaku bihi, yang disodakohkan. Jadi ibaratnya 1.000 itu lebih baik daripada 1 juta. 1.000 itu lebih baik dikembalikan daripada kita sodakoh 1 juta gitu teman-teman. Intaha, beres. Aukamakol. Nah gitu ya, luar biasa kan ya. Makanya teman-teman, apalagi hasil judi online slot itu jangan disodakoin ya teman-teman, karena dosa hukumnya teman-teman. Terus gimana ke Baitul Mal? Kembalikan. Istijabatu doa. Faidah lain daripada memakan barang halal itu adalah terijabahnya doa teman-teman. Jadi kalau pengen ijabahnya di doanya, maksudnya bukan ijabahnya. Jadi kalau pengen doanya itu diijabah ya teman-teman, bukan minta sama Allah toh sholat tahajud udah gitu misalkan berdoa dari maghrib sampai subuh, nggak gitu teman-teman. Nah gitu, salah itu ya, jalannya salah. Tapi gimana caranya? Nah ternyata ini ya, kalau uang hasil investasi digital gimana? Ya, tergantung nanti investasinya gimana, tasawurnya, penggambarannya, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Waminha, sebagian daripada itu istijabatu doa, terijabahnya doa. Ruya, diriwayatkan bahwasanya Anas Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini sahabat radhiyallahu anhu, itu Sa'ala itu bisa diartikan bertanya, bisa diartikan meminta. Terus gimana artinya? Ya tinggal lihat Syekhul Kalam setelahnya. Beliau itu meminta Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayas ala, agar Rasulullah itu memintakan Allah kepada Allah Ta'ala ayyaj'alahu, supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijadikan orang yang mustajab dakwah, orang yang diijabah doanya. Enak ini teman-teman, enak tuh kalau udah diijabah doa, apa-apa enak kan gitu. Rasulullah itu nggak mendoakan, nggak dijawab sama Rasulullah, itu nggak dijawab, suruh doain. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda alaihi salatu wassalam, ya Sa'da, ya Sa'du, ya Sa'du, ya Sa'ad, gitu katanya. Hai Sa'ad, atib itu perbaikilah mat'amaka, makanan kamu, takun, maka kamu itu mustajab dakwati, akan diijabah doanya.
luar biasa ya. Jadi kunci pengen diijabah doa itu bukan jungkir balik ya teman-teman, apalagi salto, bukan, tapi apa, yaitu kita itu memperbaiki makanan kita. Kalau sudah terlanjur gimana ya? Kalau sudah terlanjur kita sodakohkan barang barang yang kita punya, tapi barang halal ya. Misalkan nggak tahu kembaliin, kalau misalkan jelas ada orang yang punya ya kita kembalikan, tapi kalau bingung gimana gitu kan, ya ke Baitul Mal. Kalau bingung lagi berapa yang kita makan udah terlanjur makan, berarti nanti kita sodakoh atas nama Sohibul Mal. Misalnya kita itu curi barang, nah nanti kita sodakoh, yang mana sodakoh tersebut itu kita sodakohkan kepada orang lain yang sekiranya itu nanti pahalanya ditujukan kepada Sohibul Mal. Itu kalau nyuri. Tapi kalau hasil dari transaksi yang haram, nah maka gimana? Nah kalau gitu nanti konsekuensinya perlu penjelasan. Cuman nanti ada kalanya yang di ke Baitul Malkan, ada kalanya yang dikembalikan lagi ke orangnya atau atas jalan ridho. Itulah intinya. Meminha, dan salah satu faidah yang lain itu adalah memperbaiki zuriyah keturunan, Masya Allah.